Kembali ke channel Ozone Man 88 bersama saya Suhuli. Dalam video kali ini saya akan membahas 7 tahap dalam meditasi dalam ajaran suci Tao. 7 tahap ini adalah perkembangan spiritual yang dilalui seorang praktisi meditasi dalam membina diri. Mari kita langsung masuk dalam pembahasan. Tahap pertama disebut penyadaran diri. Di tahap pertama ini kita akan mulai menyadari tentang diri kita yang sesungguhnya, menyadari pikiran kita yang diibaratkan sapi liar, menyadari karma-karma yang kita bangun, menyadari banyak hal dalam kehidupan ini. Pada tahap pertama ini, bayangan-bayangan masa lalu dan emosi yang muncul ketika kita bermeditasi akan menjadi rintangan bagi diri kita. Untuk melewati tahap ini kita harus menyadari semua bayangan itu hanya ilusi, dan kita harus mengendalikan perasaan kita yang emosional. Apa itu kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, ataupun yang lainnya. Setelah melewati tahap pertama, kita akan menghadapi tahap kedua, yakni tahap menjinakkan sapi liar. Pikiran manusia yang belum tercerahkan diibaratkan sapi liar. Pikiran yang liar sulit dikendalikan, pikiran yang penuh ilusi, perasaan-perasaan emosional yang menjerat kesadaran kita. Di tahap ini kita harus bisa mengendalikan sapi liar itu. Mengendalikan sapi liar itu dengan disiplin pikiran, jangan dilawan dan jangan diikuti. Kontrol, biarkan ilusi dan pikiran berlalu dengan alami. Stabilkan emosi dengan tidak terikat dengan kondisi yang mempengaruhi mental pikiran kita. Fokus pada pernapasan harus ditingkatkan. Sadari sifat-sifat alami kita. Lalu disiplinkan pikiran dengan mantra-mantra sederhana, misalnya mantra Om Mani Padme Hum. Lafalkan terus Om Mani Padme Hum. Tahap ketiga disebut menuntun sapi yang jinak ke kandang. Pada tahap ini kita sudah dapat mengendalikan pikiran kita yang liar. Di tahap ini saatnya kita menuntun pikiran kita ke jalan suci Tao dengan kebijaksanaan agar dapat mencapai pencerahan. Di tahap ketiga ini kita harus mulai menyadari hakikat kehidupan dan kebenaran universal. Langkah kita tenang bagaikan angin sepoi-sepoi. Ketika kita diam kokoh bagaikan gunung. Ketika tidur tenang bagaikan padang rumput sunyi di musim semi. Menuntun pikiran kita pada kesadaran dan pemahaman tentang kebenaran universal menuju pencerahan. Tahap keempat disebut tahap terbukanya kemampuan batin. Di tahap ini kita akan semakin banyak mendapat rintangan batin dan ilusi yang sulit dalam meditasi kita dan kehidupan sehari-hari kita. Rintangan yang menguji keteguhan dan iman kita. Dan bersamaan dengan itu juga kemampuan batin spiritual kita mulai muncul. Biasanya kita mulai bisa berkomunikasi dengan Tao Yang Maha Esa dan para suci. Pada tahap ini kita harus bisa menyadari mana suara-suara dan petunjuk Tao Yang Maha Esa dan para suci, mana suara dan ilusi roh jahat atau ilusi roh jahat ataupun hanya permainan pikiran kita. Di tahap ini sebaiknya kita mendapat bimbingan dari seorang guru yang berpengalaman. Karena jika tidak berhati-hati kita bisa mengalami gangguan mental pikiran yang menyebabkan kegilaan. Akibat dari roh jahat maupun pikiran kita yang kacau. Tahap kelima disebut tahap pencerahan. Saatnya menyebarkan kebenaran sejati, membangun karma baik dan menyebarkan kebajikan di alam semesta. Di tahap ini, seseorang praktisi sudah mendapatkan kemampuan batin spiritual, sudah mencapai pencerahan, sudah melewati segala rintangan cobaan dalam pembinaan dirinya. Orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai orang suci, dan tibalah saatnya untuk menyebarkan kebenaran ajaran suci Tao, membangun karma baik dengan menolong sesama melalui kemampuan batin dan kebijaksanaannya, dan menyebarkan kebajikan di alam semesta. Tahap ini ditandai dengan terlihatnya aura kedewaan dari sang praktisi. Tahap keenam disebut tahap kekosongan. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang telah mencapai pencerahan seutuhnya. Setiap yang berasal dari dirinya adalah berkah. Ia hidup dalam meditasi dalam kondisi dan situasi apapun. Saat ia makan, ia dalam kondisi meditasi.
Begitu pula saat ia bekerja, tidur, berbicara, semua dalam hidupnya adalah meditasi. Ia adalah berkah, kata-katanya adalah doa. Ia bisa berkomunikasi kapanpun dengan Tao Yang Maha Esa dan para suci. Tahap ini biasanya ditandai dengan kehidupan pertapaan yang disiplin. Tahap ketujuh, tahap terakhir, tahap menyatu dengan alam semesta dan Tao Yang Maha Esa. Inilah tahap tertinggi di mana seseorang sudah menyatu dengan Tao Yang Maha Esa. Dirinya adalah keajaiban. Keajaiban dapat muncul dari dirinya dengan mudah. Tahap ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tahap di mana seorang praktisi sudah mencapai kedekatan dengan Tao Yang Maha Esa dan alam semesta, menyatu di dalamnya sebagai suatu keutuhan. Inilah pencapaian tertinggi seorang pembina diri. Bisa dikatakan sebagai kedewaan atau kebudahan. Tahap di mana seseorang sudah merasakan jiwanya menyatu dengan Tao Yang Maha Esa, Tuhan Tao Yang Maha Esa. Auranya begitu terang, memancar ke segala penjuru alam. Dalam tahap ini, seseorang sudah mencapai keutuhan, penyatuan secara menyeluruh dengan energi alam semesta, energi suci, energi Tao Yang Maha Esa. Dalam membina diri, dalam meditasi, kita harus memiliki tekad, kesabaran, agar kita dapat mencapai melalui segala godaan atau rintangan yang kita hadapi. Hal utama yang harus kita miliki adalah sifat welas asih, sifat kebajikan, agar kita berjalan di jalan yang benar dalam membina diri, sehingga kita tidak melakukan hal-hal negatif dengan kemampuan spiritual kita. Saya juga sangat berharap bagi teman-teman yang membina diri menemukan seorang guru yang tepat, yang dapat menunjukkan jalan yang tepat, cara-cara yang tepat, ajaran yang tepat, agar dapat membina diri dan benar, di jalan yang benar dan tidak salah. Karena kesalahan dalam membina diri akan berakibat fatal pada mental, pikiran, hati, bahkan kehidupan Anda secara keseluruhan. Sekian video kali ini. Sekian video singkat 7 tahap dalam meditasi. Salam berkah kebajikan. Semoga bermanfaat. Sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman. Bersama-sama kita membina diri dalam jalan suci Tao. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya sedapat mungkin.